Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Ya, di video kali ini gue akan bahas lagi beberapa resiko jika teman-teman mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar di aplikasi Indosatku. Ya, sebelumnya aplikasi Indosatku ini adalah salah satu pinjaman online yang sudah ada di Play Store ya. Aplikasi Indosatku ini sudah berizin dan sudah terdaftar juga ya di Otoritas Jasa Keuangan maupun AEPI. Artinya pinjaman ini adalah pinjaman legal. Ada beberapa pertanyaan dari nasabah yang galbay di aplikasi Indosatku mengenai apakah adanya debt collector lapangan ya. Jadi di video kali ini kita akan bahasnya teman-teman ya, dari beberapa pengalaman yang galbay di aplikasi Indosatku. Update terbaru April 2025 ya. Oke, resiko pertama itu adalah biasanya itu menghubungi kalian ya terus-menerus dengan ancaman maupun intimidasi. Nah, untuk pengancaman di aplikasi Indosatku itu bermacam-macam ya. Ada yang mengancam katanya mau ke rumah, mau ke RT atau RW, atau bahkan mengancam ke sosial media. Nah, pesannya itu kita bacakan ya. Ini ada salah satu pengalaman yang galway di aplikasi Indosatku, teman-teman. Oke, kita baca di sini. Perihal tagihan Anda di aplikasi Indosatku yang kunjung tak dibayarkan, ya, kemungkinan di masa yang akan datang, tim Felt Collector kami yang akan melakukan home visit. Tapi jika bisa dilunasi sebelum jam 4 sore, maka kami akan keep data Anda dan prioritaskan data Anda untuk nantinya dibantu pengajuan pembersihan dan pemulihan data. Di sini tertera nama keterlambatan 8 hari dengan total tagihan Rp 1 juta, teman-teman. Ya, ada alamatnya juga. Dan dia mengancam yang katanya kalau tidak dibayarkan itu bakal disamperin oleh debt collector keesokan harinya. Nyatanya tidak, teman-teman ya, itu hanya ancaman saja. Ya, Indosatku sampai saat ini belum memiliki debt collector atau failed collector lapangan eksternal, hanya DC internal saja, di mana DC internal itu ya dia mengancam, mengintimidasi, dan menghubungi ke nomor-nomor yang ada di HP kalian. Itu tugas dari debt collector internal. Kalau untuk eksternal atau failed collectornya ini masih aman teman-teman ya di aplikasi Indosatku, dan gue belum menemukan nasabah yang disamperin oleh debt collector lapangan dari aplikasi Indosatku. Ya, Indosatku ini limitnya bisa mencapai 20 juta rupiah ya, jika kalian mempunyai skor kredit yang bagus. Ya, dan untuk pemula biasanya dikasih limit itu sekitar 500.000 dengan bunganya itu 0,05% per hari ya, dan bisa juga ada per bulannya teman-teman. Jadi tergantung tagihan kalian. Untuk bunganya ya relatif sama seperti pinjaman yang lain ya. Untuk itu untuk masalah debt collector lapangan. Nah, setelah teman-teman berpikiran untuk gagal bayar di aplikasi Indosatku, ya udah gagal bayar aja, karena kalau belum ada dana atau belum ada uang untuk membayar tagihannya, ya jangan sampai dipaksakan atau bahkan teman-teman sampai gali lubang tutup lubang. Nah, itu jangan sampai teman-teman. Nantinya kalau teman-teman gali lubang tutup lubang, hutang tidak akan selesai gitu ya. Itu bakal menambah beban pikiran kalian. Jadi saran gua kalau belum ada dananya, galbay aja ya. Itu adalah solusi yang paling konkret sebenarnya. Jadi teman-teman harus menanggung resikonya ini, terutama untuk pengancaman atau telepon terus-menerus, ya itu gampang lah, bisa diakalin dengan blokir nomor-nomor atau kalian copot kartu dan ganti kartu. Ya, sesimpel itu teman-teman sebenarnya ya. Jangan sampai kalian mengalami kendala telat bayar di aplikasi Indosatku dengan sampai bunuh diri gitu. Ya, itu tidak disarankan. Oke, selanjutnya untuk masalah resiko ketiga ya, slik OJK nih. Apakah di aplikasi Indosatku itu masuk slik, Bang? Ya, tidak teman-teman, karena Indosatku ini adalah pinjaman semi legal ya. Dimana kalau pinjaman semi legal untuk masuk slik atau BI checking itu masih aman. Tidak ada, tidak ada yang masuk slik ya. Dan saham-sahamnya juga itu sebagian besar dari aku laku sih sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ingin galbay, jangan sampai galbay di aku laku. Nantinya tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman lain. Ya. Ibaratnya seperti indukannya ya, aku laku itu.
Nah, itu adalah 3 resiko teman-teman jika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Indosatku. Jadi sampai saat ini, April 2025, Indosatku belum memiliki debt collector eksternal ya, atau failed collector, pihak ketiga, atau yang kita sebut dengan DSL lapangan. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.